Gue sebenarnya mau nanya ini dari awal tadi. Apa tuh? Kan kita tahu lah lu pernah gabung sama RJL 5 sama Fajar kan ya. Nah, Oh iya. katanya lu pernah ada kejadian horor. Ini sebenarnya dia nggak mau cerita ini teman-teman. Dia nggak mau cerita ini karena ya dianggap ya udahlah bukan kejadian horor mungkin karena kesalahan teknis atau apa. Tapi gue penasaran, jujur gue penasaran. Jadi gue tembak aja di sini. Lu waktu di RJL 5 bareng si Fajar, lu ada kejadian apa? Sehoror apa? Hai, selamat datang di Zen Podcast. Mungkin teman-teman gak asing dengan kata-kata kuntilanak. Nah, ini fenomena-fenomena soal kuntilanak ini biasanya memang menyebar di kalangan-kalangan masyarakat. Tapi kali ini gue punya temen yang punya cerita yang lebih unik lagi soal kuntilanak, yang dimana background story-nya itu tragis banget. Dan teman gue kali ini adalah Adrian. Gue kasih tambahan gak Adrian siapa nih? Enggak ya? Adrian aja udah. Adrian aja. Gimana kabar bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita nggak ketemu ada kali ya 5 tahun ya deh. Enggak. Pas nikahan si Bolang ketemu kita. Oh iya benar. Terakhir itu ya. Kan? Belum ada setahun kan? Belum ada setahun. Tapi lu nih balik lagi ke cerita horor yang bakal lu ceritain. Ini sebenarnya awal mula dari cerita horor ini kayak gimana? Oke. Jadi gua kan memang kecil dan besar itu kan di Jakarta ya. Tepatnya di pusat kota Jakarta gitu kan. Dulu sekitar tahun 2000-an Ruth. Gue denger desas-desusnya tuh. Emang kalau di lingkungan gua itu, gue boleh nyebutin ini nggak daerahnya? Jangan deh. Jangan ya pokoknya di daerah X lah ya. Gitu ya. Daerah Di X. pusatnya lah kota gitu kan. Jadi dulu emang gedung belum terlalu banyak kan. Dan ada satu lahan yang luas banget tuh, masih belum jadi gedung lah. Sekarang udah jadi gedung. Apa gitu nama gedungnya? Itu tempatnya kebun-kebun gitu emang inilah. Jadi kalau dari jalan utama itu mau masuk ke kampung gua harus lewatin itu. Kebun-kebun itu jalur jalur singkatnya lah istilahnya kan. Jalur motornya. Nah, oke. Nah, sekitar tahun 2000-an itu gue waktu itu masih SD ya, denger tuh gue, ada apaan gitu kan. Nyamperin tuh warga kan, ternyata ada perempuan yang lagi dibakar Ruth. Perempuan yang lagi dibakar. Remaja lah gitu, perempuan remaja. Oke. Enggak, maksudnya gini, itu dibakarnya karena kasus apa atau gimana? Yang gue denger itu kayak ada beberapa versi sih. Yang pertama itu kayak dia kayak hamil luar nikah kan, nikah. Nah mungkin pacarnya itu mau gugurin, tapi si perempuannya ini nggak setuju mungkin ya. Nah jadinya cekcok segala macem, siram bensin, bakar lah gitu di tempat itu dan meninggal. Gitu. Waduh, ini rada tragis banget sih ya. Tragis banget ya. Kenapa sampai terjadi pembakaran itu gitu ya? Iya, makanya itu dia. Oh, terus itu waktu kejadian itu memang itu warga situ atau dia itu pendatang kah atau warga apa? situ. Warga situ. Asli. Berarti bukan karena dihakimin warga gitu ya? Bukan. Oke. Kalau dulu gue sempat mikirnya, mungkin karena gue masih kecil ya, mungkin dari keluarganya itu nggak terima lah atau gimana kan. Bikin malu nih anak nih, akhirnya dibunuh lah, dimatiin gitu kan. Ternyata gua perhatiin lagi, ternyata cerita yang benernya itu ya dibakar pacarnya gitu loh. Waduh. Itu dia, cuman sampai sekarang nggak tahu tuh pacarnya itu ditangkap atau gimana, nggak tahu. Gua kan dulu masih kecil kan. Iya, perkembangan gitu. Kasusnya kita nggak tahu lah. Iya, gua nggak tahu itu. Nah, terus hubungannya dengan hal seram yang tadi lo mention soal kuntilanak tadi seperti apa? Itu dia. Setelah kejadian itu Ruth, besokannya itu kayak ada datang gitu loh kayak kuntilanak gitu. Kuntilanak di atas pohon kapuk. Kan situ ada pohon gede kan dekat rumahnya itu.
Sering muncul. Sorry, gue potong. Ini kan dibakar. Besoknya langsung ada atau? Ada, langsung ada. Oh, sebelumnya? Nggak ada. Oke, lanjut. Jadi kita emang mikirnya, wah ini gue sebut namanya boleh nggak? Boleh, samarin aja. Samarin ya, sebut aja Naura lah kan namanya. Wah, teman gue ngeliat tuh ya kan, pas lagi main di situ ada lapangan tenis ya, bulu tangkis lah dulu kan. Lagi main itu malam-malam sekitar jam 7:30, tiba-tiba ada sosok di atas di atas pohon kapuknya, putih gitu kan, gini set. Pada lari anak-anak kan, pada kabur dari lapangan. Terus pas disamperin lagi, udah nggak ada gitu. Itu kejadian pertama. Terus kejadian keduanya itu warga yang lagi masuk dari jalan raya menuju kampung kita, ngeliat lagi sosok dia, cuman lagi di pojokan gitu. Tuh. Berarti terornya itu terjadi setelah pasca kejadian. Dan itu bukan cuma satu orang. Bukan satu orang. Tuh. Lu pernah mengalami itu? Kalau gua sih, dulu gua itu cuman denger doang. Oke. Denger, tapi gue sempat gue kan kalau dulu kan gue kan dari keluarga ya, maksudnya kalau malam itu gue nggak boleh keluar kalau hari biasa. Oke. Paling keluar gue malam Sabtu, kalau nggak malam Minggu kan baru main kan, malam-malam. Tapi emang gue berasa gimana gitu kan pas lagi main itu, emang agak beda auranya, emang agak serem. Cuman tuh itu berlangsung 7 hari sih, abis itu nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti ini kuntilanak hanya meneror selama 7 hari pasca kejadian itu. Itu ada beritakah soal ini pacarnya, ada. soal apanya gitu nggak? Nggak ada, langsung ketutup gitu aja. Tutup aja gitu aja. Nggak tahu ya, entah itu dari pihak keluarganya damai atau gimana, gue nggak tahu kan. Tuh, itu cerita udah lama, udah tahun dari tahun 2000-an. Gue SD. Tuh. Aduh. Itu berarti itu menjadi urban legend dong akhirnya sampai sekarang atau gimana? Iya, urban legend itu. Sering dibicarakan. Terus kejadian-kejadian serupa gitu yang pernah lo alami atau yang berkembang gimana? Kalau yang gue alami sih, ya kalau di daerah gue itu emang banyak kejadian-kejadian yang emang pembunuhan segala macam tuh biasa di situ. Daerah gue. Parah banget di situ. Oke. Terus hubungannya dengan kejadian horornya? Ya sering muncul ini makhluk-makhluk kayak gini. Cuman yang paling parah ini kuntilanak ini. Paling parah setelah itu. Kejadian pembakaran Naura itu langsung sering muncul gitu loh. Ini gue nggak tahu apakah itu karena eksistensi dari makhluk astral di sana, itu dia. Karena efek kemarahan si Naura tadi atau apa, gue nggak tahu ya. Tapi pada akhirnya ketika itu muncul pasti kan ada, kalau kita pakai bahasa rada nyerempet Islam ini, ada asbabun nuzulnya. Benar. Ada sesuatu dan lain halnya. Nah itu lu pernah cari tahu mungkin itu tadi ya, mungkin karena hamil di luar nikah ya? Atau di back story yang lain adakah atau tidak? Enggak sih, desas-desusnya itu doang sih, hamil di luar nikah. Iya, karena ini kan posisinya itu si Naura itu kayak masih remaja itulah. Kalau dibilang ya seusiaan kita sekarang. Oh, oke. Iya. Oke. Seusia kita sekarang. Mungkin ya. Itu dari sisi si kuntilanak tadi. Iya. Terus yang cerita lain yang lo alami lagi selain itu? Ada di satu hari itu, gue habis sholat isya kan di musola. Oh ini kejadiannya adalah beda hari lagi. Beda hari pada tadi itu, pada kejadian tadi atau udah lama banget? Kejadian tadi masih yang kuntilanak ini. Oh berarti waktu saat lo masih kecil tadi? Gue sempat ngerasain juga pas lagi isyaan kan. Pas keluar dari musola itu gue ngeliat kayak sosok itu di ujung gang, putih gitu. Gue sih mikirnya kuntilanak yang sama gitu loh. Terus lo bisa deskripsiin gimana bentuknya atau? Bentuknya itu kayak ya pokoknya hitam aja gitu kan, kulitnya hitam. Gue nggak tahu itu hitam kebakar atau gimana kan. Sama pakai baju biasa putih polos gitu, biasa kuntilanak biasa gitu. Dan itu abis itu dia langsung lompat gitu, terbang. Abis terbang udah hilang. Tahu kemana itu? Ini lu sebagai anak kecil ngelihat kayak gitu, respon lu gimana? Takut lah. Abis itu gue nggak sholat isya di musola itu lagi. Tapi lu cerita sama orang tua lu? Enggak cerita gue.
Lo pendem sampai sekarang dong? Pendem sampai sekarang. Karena gue takut banget kalau ceritain, takutnya gue ada pikiran-pikiran kalau misalnya gue ceritain nih ke orang tua atau gimana, nanti bakal muncul di depan gue gitu loh. Oh, ketakutan-ketakutan kayak gitu yang ada di kepala lu. Gitu, iya. Ternyata kan nggak sama sekali nggak kayak gitu. Nggak akan terjadi seperti itu. Nggak bakal terjadi. Oke. Terus kan kemarin sempat lo sedikit mention ke gue soal belum lama ini gue ada kejadian aneh gitu. Itu ada hubungannya sama itu nggak? Ada kejadian sama kuntilanak tadi atau nggak? Beda lagi. Oke. Gimana ceritanya? Oke, masalah yang gua kemarin mention lo itu ada hal-hal yang aneh baru-baru ini. Oke. Nah, gua kan lagi buat ini juga kan, apa namanya? Ngedevelop ini kan, medsos akun baru kan, TikTok kan, Kalapetaka namanya. Oke. Kemarin gua lagi edit pas maghrib Rut. Oke. Maghrib. Nah, gua tuh ya kalau zaman sekarang kan bantuan gambar-gambar itu bantuan dari AI bisa juga kan kayak gitu kan. Benar. Oke, gue lagi buat tuh ini soal cermin ya. Cermin yang gue garap kemarin yang udah gue upload tuh. Oke. Gue lagi edit, lagi di apa namanya Premiere Pro kan. Pas lagi gue edit itu, lagi gue masukin subtitle itu caption. Wajahnya normal Ruth. Nah, gue anehnya pas masukin caption render dong. Oke. Render tak. Itu pas jam 6 maghrib lah ya kan, lagi ajan tuh, gue render sudah jadi, gue play dong ya kan, gue kan mau dengerin kan pakai headset, dengerin, gue gedein gambarnya, mukanya berubah semua anjir. Mukanya? Lo bisa lihat di akun gue, di TikTok gue. Jadi kalau yang ya masa sih gue kan ngedevelop ini kan, kalau misalkan karakter orang normal biasa itu kan yang wajahnya biasa ya, maksudnya yang ya gue nyari yang cakep lah gitu kan, laki ganteng, cewek cantik gitu kan, buat di visual kan. Pas gue render itu wajahnya berubah. Kayak lo tau nggak? Gue kan di situ ada gambarnya itu ada 5 orang ya. Oke. 3 cewek, 2 cowok nih. Ini beneran asli nih gue bener. Oke. Nah, yang 2 cewek ini kayak bonyok gitu loh mukanya. Berubah gitu, jadi kayak matanya normal gini jadi kayak gini, kayak gini terus berubah. Itu pasca render. Sebelum render gue pas lihat normal. Ya kali mata gue seliwer, nggak mungkin kan? Iya. Sampai gue WA si teman gue Ibnu kan, "Nu, masa apa editan gue berubah pas gue render gue gitu?" Masa sih? Iya, gue ngedit apa namanya maghrib nih. Ya gue lagi ngedit maghrib gitu kan. Ya kayak gitu. Berubah. Nanti lo lihat di ini gue, atau nanti gue kirim gambarnya deh. Berubah. Boleh deh, nanti kita tempel ya dari gambarnya. 5 karakter itu 1 yang nggak berubah, 1 masih agak mending mukanya, cewek. Nah, 2 cowok sama 2 cewek ini berubah kayak bonyok. Lo lihat lagi sendiri deh. Sumpah deh, gue baru kali ini ngedit video itu horor kayak begitu. Sebelumnya lo ngedit nggak gitu? Aman. Ini waktu lu ngedevelop gambar itu pakai AI, beberapa AI. Oke, AI kan anggaplah AI ini sudah terbentuk gambar nih. Terus lo tempel dong di video. Bener. Lo edit aman. Waktu lo render berubah. Setelah render itu berubah, dan pas gue lihat gambar yang di gue download itu sama yang hasil renderan. Lucu nggak lo? Awalnya normal. Kayak gitu. Masalahnya gue pas ngedit yang video-video kemarin itu aman, nggak ada perubahan muka. Ya kali gue berhalusinasi. Nggak mungkin Ruth. Bisa. Oke, terus? Bisa kayak gitu. Iya. Gue mikir masalahnya gue pas kemarin itu lagi sendiri juga kan di rumah kan, lagi ngedit sendiri. Bini kan lagi gawe. Aduh, gila nih kok berubah kayak gini kan. Mana maghrib. Akhirnya udah gue beraniin aja, lanjutin aja edit kan, karena kan jam 7 gue upload kan. Udah habis itu gue ceritain ke Ibnu. Mungkin lu salah lihat kali, emang pas lagi download emang udah kayak gitu kan. Enggak, beneran gue gitu kan. Gue kirim ke Ibnu. Lah iya kok mukanya gini-gini semua, kata si Ibnu kan. Ya makanya masa gue masukin ke visual gue kayak gitu, kan ini kan manusia biasa gitu kan. Betul. Kayak gitu. Nah, setelah
itu malamnya gue kan tidur tuh ya Rut ya. Sempet gue mimpi aneh. Kayak didatengin gitu kayak Gondorwo. Gondorwo gede. Ini pasca lo ngedit render tadi? Pas ngedit. Oke. Setelah gue upload itu segala macem, malamnya itu dia datengin. Cuma sekedar nampakin doang. Nampakin habis itu udah gak ada lagi. Habis itu gue kebangun tuh. Nah kebetulan tuh pas jam 2an itu gue kan bikin susu anak gue kan. Jadi gue bikin sekarang. Udah kayak gitu. Dan ini pas banget ya momennya dimana lu abis ngerender soal itu sama yang dulu abis pembunuhan. Iya. Tapi yang lu ini gini gue sih gak berharap ini bakal terjadi lagi ke lu atau gimana ya. Mudah-mudahan. Tapi lu pernah kepikiran nggak kenapa lu bisa memimpikan sosok Gondorwo itu? Atau karena efek lu takut tadi atau? Iya bisa jadi karena gue takut kan, karena emang kejadiannya seremin banget. Bayangin aja lu lagi ngedit kan sendiri, lu ngedit nih cari gambar yang terbaik dong. Betul. Ya kan, secara muka tampilan ya laki ya harus enak dilihat lah. Betul. Cewek juga harus enak dilihat lah. Gue juga pasti perhatiin itu kan. Betul. Ternyata pas gue render itu berubah. Kaget gue Rut, kaget banget gue. Sumpah itu baru pertama dalam hidup gue. Ini aneh sih. Aneh. Lebih ke aneh. Iya, gue juga pernah ngalamin. Gue sedikit pernah mengalami hal-hal serupa, Pak. Tapi kalau gue mikirnya karena waktu itu gue ngeditnya posisi gue ngantuk berat. Jadi apa yang gue visual lihat itu terbayang kayak seolah-olah nyata ada gitu loh. Jadi gue waktu itu lagi ngedevelop sebuah mini series horor, namanya Makmum. Nah itu gue kan yang namanya orang nulis kan membayangkan adegan dan lain sebagainya. Gue membuat iseng-iseng buat storyboard. Pada saat itu belum ada AI. Gue buat storyboard, tapi gue kebayang sosoknya ini kalau ada penampakan kayaknya bagusnya kayak gini gitu ya. Nah entah kenapa gue nggak tahu ini bayangan gue doang atau apa. Gue udah kebayang kan sosoknya begitu pas gue tulis. Itu kan kayak tiba-tiba kayak seolah-olah ada kelebatan. Wih apa nih? Kaget gue tuh. Apa nih jam? Gue liat jam. Udah sekitar jam 1:30, jam 3. Karena gue setengah ngantuk. Gue kan kalau orang udah pusing itu kan biasanya seringnya gini nih. Lihat nih. Pas gue ngeliat itu gue posisi ngedit. Gue dulu tuh ngontrak di lantai 2 gitu. Di balkon. Nah itu gue nulis di balkon. Pas gue ngeliat ini. Itu apa yang gue deskripsiin di tulisan gue. Itu seolah-olah itu ada di depan gue, Pak. Lu bayangin aja tuh kayak gimana rasanya tuh. Gue juga kayak ini apa nih? Di samping gue takut, gue juga mencoba untuk melogikakan kalau itu adalah based on dari visual yang gue tulis. Mungkin kalau gue bisa menggarisbawahi dari cerita lo tadi, lo mungkin terbawa dari sisi itu, mungkin ya. Tapi kan gue juga nggak tahu itu apakah berdasarkan dari itu atau apa gitu. Tapi itu menarik teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya cerita horor ataupun apa, jangan simpan cerita kalian sendiri. Bagikan ketakutan kalian ke orang-orang yang mendengarkan dan yang menonton. Jadi kalau teman-teman punya cerita horor, mau berbagi cerita, silahkan DM cerita kalian ke Zen Team. Oh satu lagi Pak, ini kemarin gue sempat ngundang lampu Islam. Lu gak datang. Nah kemarin ada kejadian horor Pak. Serius gue gak bohong. Lu bisa konfirmasi ke Audi sama si Iki. Itu kamera gue itu gerak sendiri Pak. Sumpah gerak sendiri. Serius gue gak bohong. Lu bisa tanya ke Audi, bisa tanya ke Rizky. Gue lagi rekam, gue lagi ngobrol, tiba-tiba kamera tuh gerak. Dan di editing itu ada. Beneran ada geraknya. Gerak terus mati. Gerak terus mati. Sedangkan di situ ini ruangan studio satunya, bukan studio ini, studio satunya. Anginnya kencang kali, AC enggak? Itu enggak ada. AC-nya itu ini anggaplah ini AC kita kan di sini ya. Kamera gue di tengah sini. Enggak akan ada getaran. Itu. Karpet kali orang truk gitu. Enggak. Kan di situ kita di studio satunya pakai kursi, Pak. Kursi di bawahnya enggak ada karpet. Di bawahnya langsung keramik. Kayak gitu. Itu beneran horor terjadi. Mungkin teman-teman yang kalau nggak percaya ini atau kalian pengen penasaran adanya di mana kejadian itu, kalian cari di podcast yang bareng Lampu Islam. Gue taruh di sini deh. Kalian cari itu. Itu gue sempat ngomong juga. Bahkan gue ngerasa aneh karena itu kejadian bukan cuma sekali.
Dan itu pertama kalinya terjadi seperti itu. Biasanya gue nggak pernah. Tapi anak-anak nyadar juga atau gimana? Nyadar kayak, apa pak? Error kali pak? Nggak mungkin error karena gerak. Tripod lo, ini tripod ini nih. Ini gerak. Lo nanti bisa konfirmasi ke Audi. Sedangkan tripod ini kayak kuat ya. Ini kokoh. Ini gerak. Itu beneran gerak. Ini dan di kamera geraknya. Kalau error di kamera, harusnya mesin kamera nggak mungkin bisa menggerakkan sekokoh itu tripod kan? Iya. Gitu. Gue sebenarnya mau nanya ini dari awal tadi. Apa tuh? Kan kita tahu lah lu pernah gabung sama RJL 5 sama Fajar kan ya. Nah, oh iya. Katanya lu pernah ada kejadian horor. Ini sebenarnya dia nggak mau cerita ini teman-teman. Dia nggak mau cerita ini karena ya dianggap ya udahlah bukan kejadian horor mungkin karena kesalahan teknis atau apa. Tapi gue penasaran, jujur gue penasaran. Jadi gue tembak aja di sini. Lu waktu di RJL 5 bareng si Fajar, lu ada kejadian apa? Sehoror apa? Jangan ngelak lagi ya, cerita. Bangke. Tapi gue lupa ya. Kemarin yang waktu itu lagi podcast apaan, soal apa gitu kan. Cuman ada salah satu klien kita lah ya, kita lagi podcast di salah satu hotel di Jakarta juga kan, Jakarta Selatan gitu kan. Lagi podcast. Oh iya, soal ini Ruth, apa namanya? Yang soal ini Umu Sabian. Oke. Soal Umu Sabian. Jadi ada klien kita itu kayak dia kan hamil tuh ya. Kayaknya anak pertama atau kedua, gue lupa tuh ya kan. Jadi dia kayak diikutin dari rumah sakit itu sampai ke rumahnya itu sama Umu Sabian, susuk Umu Sabian. Nah kita lagi podcast nih, lagi podcast kan, podcast segala macam, podcast lagi berlangsung. Kayaknya pas lagi setelah pembukaan si Fajar itu ya, tiba-tiba si klien kita ini kesurupan depan mata. Dan gue baru pertama kali kayak gitu loh, maksudnya baru ngeliat depan gue kesurupan kayak gitu loh. Kesurupannya apa? Kayak gini, dia kayak bukan jadi diri sendiri, kayak misalkan dia orang kalem ya, lagi kalem nih, lagi nunggu kita persiapan kan, tim lagi nyiapin setting kamera segala macem, dia lagi diem gini kan, kita juga nggak ngeh itu kan, tiba-tiba dia diem gini, gue sebagai kameramen waktu itu ya, lah ini kok aneh, ibu ini kok diem, jadi diem banget gitu, kayak gini, diem, nah kenapa nih, gue takutnya dia kan di dalam cerita itu kan kesurupan kan, sering kesurupan Umu Sabian kan. Dalam hati gue ya, masuk nih, karena sebelumnya itu Ruth, gue sempat kamar mandi kan, abis cut itu, gue kamar mandi tuh, apa namanya, basuh muka, pipis lah gitu kan. Gue di kaca sempat ngomong gini, kurang seru nih gitu kan, kalau nggak didatengin. Kejadian. Dan gue ngomong sama temen gue yang kameramen juga, si Kemal namanya kan. Udah pas di habis cut itu gue balik ke posisi biasa tuh, fokusin segala macam kan. Dia diem gini kan, dia diem, tiba-tiba gitu-gitu. Ada lo cari di video RJL yang di Umu Sabian kalau nggak salah deh. Itu lu masukin? Sama tim kita dimasukin. Gue ada nggak ya rekamannya? Gue kayaknya sempet nge-keep itu juga, gue ngambil dari memori itu, gue taruh di laptop gue. Coba ntar kalau ada gue cari ya. Boleh. Ntar gue ngomong sama Fajar deh. Kalau mau kita tampilin ntar gue ngomong sama Fajar. Iya, coba tanya Fajar dulu nanti. Tapi itu kesurupan, aku panik. Akhirnya gimana? Itu sembunyi gimana? Sembunyi ya, akhirnya diem sendiri. Kita nggak tahu harus mau ngapain kan? Harus ngapain gitu kan? Kata Fajar, gue mau sembur nih gitu kan, pakai air biar sadar gitu kan. Tapi antara panik sama hal yang baru buat gue juga kan, jadi gue tetap rekam, sama gue pakai HP gue juga, gue rekam juga. Gitu, cuman rekamannya emang udah lama sih di HP gue, karena memorinya full kayaknya gue udah hapus. Cuman entah kemarin itu gue masukin ke laptop apa enggak, nanti gue cari deh kalau ada. Boleh. Nah, tapi nanti lo tanya Fajar dulu. Boleh. Nih akhirnya lu kebuka kan kalau ada cerita horor selain dua tadi kan. Karena teman-teman dia susah banget ngebuka cerita horor, gue nggak tahu ya. Mungkin hidupan lu terlalu horor kali Pak ya. Mungkin. Bener. Oke. Dari nih gue dari tadi tuh pengen ngambil konklusi Pak. Cuman
gue tuh masih tertarik sama beberapa hal sebenarnya. Di mana lo soal yang waktu gabung sama RJL, di mana lo soal tadi tuh yang kuntilanak merah, apa kuntilanak kebakar dan lain sebagainya. Cuman mungkin ini durasi sudah lumayan. Kalau gue boleh minta lo untuk ngasih pesan atau ngasih konklusi di sini, lo mau ngasih pesan apa buat teman-teman yang ngedengerin ataupun nonton video ini? Paling pesan dari gue ya, kita selama hidup itu ya, misalkan ketemu sama yang makhluk kayak gitu-gitu, ya kita jangan takut lah. Karena kan kita kan memang semuanya itu kan makhluk Allah ya. Iya. Dan setan, jin itu juga kan salah satu makhluk Allah. Dan derajatnya juga lebih tinggi kita loh. Lebih tinggi kita gitu. Jadi ya udah, anggap aja itu kayak ya makhluk biasa juga gitu. Jangan takut, karena kalau kita semakin takut, ya itu mungkin ya yang kayak tadi cerita gue itu didatengin kan dalam mimpi mungkin itu ya. Iya betul. Gitu sih. Benar-benar, mungkin benar itu benar banget teman-teman. Kalau gue bisa ngaitin ke sisi psikologi juga, sebenarnya ketakutan yang ada pada diri kita bisa tervisualkan. Bener. Itu terjadi ketika seperti yang gue cerita tadi gue juga, ketika gue nulis ini series soal makmum, gue bisa memvisualkan itu. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk visual gue aja, mungkin, karena visualnya mirip dengan apa yang gue tulis. Begitupun dengan lu tadi, waktu pasca ngedit, re-render ternyata berubah, ketakutannya numpuk, maka muncul di mimpi. Mungkin seperti itu. Dan mungkin kalau yang di editing itu, gue lebih ke mention ke cerminnya sih, karena gue kan pas download cerminnya itu ya kayak epic banget gitu kan, antik serem. Iya. Bagus juga nih gambarnya gitu kan. Bisa. Ternyata ngefeknya ke yang lain, betul, yang karakter. Gitu. Bisa. Itu dia teman-teman ceritanya. Terima kasih Pak, lu sudah cerita dan akhirnya gue paksa buat cerita yang kaitannya dengan hal horor lu di hari ini. Sebenarnya dia nggak mau cerita horor dari kemarin, diundang dia nggak mau, tapi terima kasih sekali lagi gue ucapin. Dan buat teman-teman yang punya cerita horor dan pengen berbagi cerita kalian, silahkan kalian DM ke Zen Team. Boleh potongan ceritanya atau apa. Nanti akan ada tim yang kurasi di sana yang akan ngeliat cerita kalian. Dan kalau cerita kalian dianggap menarik atau kalian mau untuk sharing bersama Zen Team, kalian akan nanti dihubungi oleh tim Zen Team dan kita akan podcast horor di sini. Pak, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di sini. Sama-sama. Semoga semua cerita ini ada hikmah yang bisa diambil buat teman-teman yang dengerin juga yang nonton. Zen Podcast kali ini bersama gue Rudy Zen. Bye.